Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang morfem, morf, dan alamorf. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Adapun contoh morfem berupa afiks, yaitu per, ter, dan kan. Satuan morfologi yang kedua, kata-kata merupakan unit bahasa yang memiliki arti yang terdiri dari satu atau lebih dari morfem tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pada kata dan morfem, yaitu kata adalah unsur bahasa yang dilisankan atau ditulis, yang berupa wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan morfem berupa satuan bahasa terkecil yang memiliki makna secara realit dan tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Pengertian morf dan alamorf. Morfem dapat diartikan sebagai bentuk yang belum diketahui statusnya apakah sebagai morfem atau sebagai alamorf. Jadi, sebenarnya wujud afiks morfem adalah sama dengan wujud fisik alamorf, sedangkan morfem berupa abstraksi dari alamorf atau alamorf yang dapat alamorf yang ada. Dalam Darwis, menurut Darwis adalah morfem adalah konstruksi abstrak, bentuk yang nyata dapat dilihat pada apa yang menjadi anggota atau variasi dari morfem tersebut yang dalam hal ini sudah bisa disebut alamorf. Contohnya konstruksi me dalam kata melarang, mem dalam kata membalas, men dalam kata mendengar, meng dalam kata mengurangi, dan sebagainya. Dalam kajian morfologi, morf diartikan sebagai bentuk yang belum diketahui statusnya apakah sebagai morfem atau sebagai alamorf. Jadi sebenarnya wujud fix morf adalah sama dengan wujud fisik alamorf, sedangkan morfem berupa abstraksi dan dari alamorf atau morf-morf yang ada. Dalam Darwis 2012, morfem adalah konstansi abstrak, bentuk yang nyata, dan dilihat pada apa yang menjadi anggota atau variasi dari morfem tersebut, yang dalam hal ini sudah biasa disebut alamorf. Contohnya, konstituns mem dalam kata melarang, mem dalam kata membalas, men dalam kata mendengar, meng dalam kata mengurangi, dan sebagainya. Jenis-jenis morfem terbagi menjadi dua, yaitu bebas atau dasar, morfem yang tampak terikat dengan morfem lain dan tidak langsung digunakan dalam peraturan, contohnya morfem pulang dan pergi. Yang kedua, terikat, dasar, dan afiks. Morfem yang terikat terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat langsung digunakan dalam peraturan dengan catatan. Seluruh afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terikat, di samping itu banyak juga morfem terikat yang berupa morfem dasar. Afiks adalah penambahan dengan imbuhan. Afiks itu selalu berwujud morfem terikat. Kalau ia bertambah di depan disebut kata, disebut prefiks. Kalau tepatnya pada akhiran kata namanya sufiks, akhiran. Kalau disisipkan di tengah-tengah disebut kata infiks atau sisipan. Ada pula afiks yang ditambah di depan dan juga pada akhiran kata. Itu konstuts namanya. Istilah lain untuk konfiks itu ialah ambirs dan simulfiks. Sekian dari saya. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, segala pena dan apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.